Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Supita. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan menjelaskan materi tentang bab 8 implementasi program public relation atau humas bertindak dan berkomunikasi. Jadi kelompok saya bersama Muhammad Faizin dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi terkait materi yang saya sebutkan tadi. Apa tujuan implementasi public relation atau humas? Jadi bertujuannya itu untuk membentuk atau membangun pendapat umum. Hal ini berkaitan dengan citra karena upaya mengarahkan atau membentuk pendapat umum seperti menumbuh kembangkan pengertian dan persepsi masyarakat atau terhadap pemerintah, undang-undang, kebijakan pemerintah, organisasi, perusahaan, produk, dan lain-lain. Pengaruh fungsi hubungan masyarakat dalam bisnis atau industri sangat besar. Humas bertugas sebagai unit atau bagian yang langsung berhubungan dengan pihak luar, yaitu masyarakat. Konsep dasar implementasi pelaksanaan program humas. Yang pertama itu pengertian implementasi, operasional, dan tindakan program. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Peran humas dalam organisasi atau perusahaan adalah melakukan teknisi komunikasi dengan melaksanakan teknis operasional ataupun manajerial dalam kapasitasnya. Humas memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi perusahaan. Yang kedua itu keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Ekowati DKK 2005, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga itu kerangka dasar implementasi program public relation atau humas. Implementasi dalam program humas berupa tindakan dan komunikasi. Menurut Cultip, Center, dan Brown 1999, tindakan kehumasan adalah tindakan tanggung jawab sosial oleh Departemen Humas atau bagian lain dari perusahaan. Ada tugas humas. Tugas humas adalah membangun dan mempertahankan hubungan dengan publik melalui serangkaian kegiatan komunikasi yang intensif. Inti keahlian komunikasi yaitu yang pertama kemampuan dalam membingkai pesan, yang kedua pemilihan media yang tepat, yang ketiga kemampuan memahami menerima pesan. Selanjutnya itu ada penggunaan media. Menurut Pace dan Fowles, penggunaan media didasarkan pada sejumlah pertimbangan berikut. Yang pertama itu biaya yang tersedia, yang kedua berketampilan dalam penggunaan saluran yang ada baik pada perusahaan maupun publik. Yang ketiga itu ada dampak yang diinginkan, yang keempat relevansi saluran dan respon yang diharapkan terhadap informasi yang disampaikan. Yang kelima itu pilihan media yang dapat dikontrol atau tidak. Yang keenam itu tinggi rendah kemampuannya membawa pesan dan merupakan tinggi rendahnya kepercayaan publik terhadap media tersebut. Selanjutnya ada membuat strategi aksi, action strategi. Yang pertama itu pengertian strategi. Kata strategi mempunyai pengertian yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya juang. Artinya berkaitan dengan mampu atau tidaknya perusahaan atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam maupun luar. Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan tujuan dan sasaran usaha jangka panjang dan adopsi. Upaya pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya itu ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga itu ada strategi program. Quinn menyatakan agar suatu strategi dapat efektif dilaksanakan dalam sebuah program, strategi harus mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, objektif, memelihara inisiatif, konsentrasi, fleksibilitas,
kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi, kejujuran, dan keamanan. Yang keempat itu ada tujuan strategi komunikasi. R. Wayne Pase Brand menyatakan bahwa tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri atas 3 tujuan utama. Yang pertama, komunikasi memahami pesan yang diterima. Yang kedua, penerimaan pesan oleh komunikan itu kemudian dibina. Yang ketiga, kegiatan dimotivasikan. Selanjutnya, kemampuan komponen strategi komunikasi. Menurut Morrison, untuk mengimplementasikan strategi komunikasi ini, manajer PR atau humas harus berkomunikasi dan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, membingkai pesan. Yang kedua, memiliki nilai berita. Yang ketiga, semiotika atau penggunaan tanda berkaitan dengan arti atau makna yang ingin disampaikan. Yang keempat, menggunakan simbol. Yang kelima, stereotip. Selanjutnya itu ada penyebaran pesan. Yang pertama, makna pesan. Yang kedua, elemen utama komunikasi. Yang ketiga, proses komunikasi atau penyampaian pesan. Yang di situ ada ide atau gagasan, encoding, pengiriman, decoding, dan yang terakhir ada umpan balik. Terus ada pemilihan dan penggunaan media dan beriklan. Di situ ada media iklan, kampanye, public relation, direct marketing. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Faizin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.